Halo teman-teman, kali ini kita akan ngobrol tentang ekonomi syariah yang makin jadi topik penting di Indonesia. Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, jadi punya peluang besar banget nih buat jadi pusat ekonomi syariah dunia. Tapi kenyataannya potensi ini belum sepenuhnya kita manfaatin. Banyak tantangan yang harus kita hadapin, mulai dari masih rendahnya pemahaman orang tentang keuangan syariah sampai persaingan ketat sama sistem konvensional yang udah lebih dulu ada. Yuk kita pelajari bareng-bareng apa sih tantangannya, peluang apa yang bisa kita kejar, dan gimana ekonomi syariah bisa jadi solusi buat ekonomi Indonesia. Dimulai dari masalah utama yang bikin ekonomi syariah belum maju pesat adalah literasi, alias pengetahuan kita soal ini masih rendah banget. Data dari OJK bilang literasi keuangan syariah cuma sekitar 10%, sementara literasi keuangan konvensional sudah di atas 40%. Banyak orang masih bingung dan nganggep bank syariah itu sama dengan bank biasa. Padahal prinsipnya beda banget, kayak ekonomi syariah tuh nggak pakai bunga, tapi pakai sistem bagi hasil yang adil dan bawa keberkahan. Selain itu, masih ada anggapan kalau ekonomi syariah cuma buat umat Islam. Padahal prinsip-prinsipnya kayak keadilan dan transparansi itu universal dan cocok buat semua orang. Belum lagi, inovasi produk di lembaga keuangan syariah masih perlu ditingkatkan, terutama soal promosi digital dan akses ke daerah yang belum terjangkau. Makanya perkembangannya jadi agak pelan dibanding sistem konvensional. Tapi tenang, pemerintah dan berbagai pihak gak diem aja. Mereka aktif banget dorong perkembangan ekonomi syariah. Misalnya lewat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang ngatur koordinasi kebijakan di sektor keuangan syariah sampai industri halal. Bank Syariah Indonesia juga rajin lakuin edukasi dan pelatihan keuangan syariah, khususnya buat pelaku UMKM supaya mereka makin paham dan bisa berkembang. Teknologi digital juga jadi kunci. Banyak bank syariah yang sekarang punya aplikasi untuk transaksi, buka rekening, dan investasi. Jadi lebih mudah dan cepat. Ini penting banget supaya ekonomi syariah bisa bersaing di zaman yang serba digital ini. Kalau ngomongin peluang, Indonesia punya potensi luar biasa loh. Tren hidup halal sekarang makin ngetren di banyak bidang, kayak makanan, fashion muslim, wisata ramah muslim, sampai kosmetik dan pertanian. Ini nunjukin kalau makin banyak yang sadar pentingnya produk dan layanan yang sesuai syariah. Selain itu, generasi muda makin tertarik buat bangun bisnis syariah karena sistemnya dianggap lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. Jangan lupa juga zakat dan wakaf produktif. Kalau dikelola dengan profesional, dana ini nggak cuma bisa dipakai buat bantuan sosial, tapi juga bisa buat memberdayakan ekonomi masyarakat kurang mampu. Jadi bisa bantu kurang kesenjangan dan sebarkan manfaat secara merata. Dalam ekonomi Islam, ada yang namanya maqasid syariah, yaitu tujuan utama syariah buat jaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kita. Salah satunya yang paling penting adalah supaya harta itu nggak cuma berputar di kalangan orang kaya aja, tapi bisa bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Nah, inilah yang bikin ekonomi syariah tuh beda. Tujuannya bukan cuma cari untung, tapi juga ciptain keadilan dan keseimbangan. Kalau kalian lihat, fakta sekarang kesenjangan ekonomi masih tinggi di Indonesia. Jadi sistem ekonomi syariah yang pakai bagi hasil dan tanpa bunga ini juga bisa jadi solusi buat bikin pembangunan jadi lebih inklusif dan menguntungkan semua pihak. Jadi, walaupun tantangannya ada banyak, peluang ekonomi syariah di Indonesia jauh lebih besar kalau kita kelola dengan baik, dengan dukungan di pemerintah, lembaga keuangan, dan kesadaran kita semua. Ekonomi syariah bukan cuma alternatif, tapi bisa jadi pondasi utama untuk masa depan yang sejahtera. Sebagai generasi muda, yuk kita ambil peran, belajar, pahami, dan ikut kembangin ekonomi syariah di negeri ini. Karena ekonomi syariah bukan cuma soal sistem, tapi juga jalan buat keadilan dan kemakmuran bersama. Sampai situ dulu pembahasan kita. Sekian, terima kasih.